Pangeran Nagataksaka. Tolong saya, Pangeran. Tolong jauhkan saya dari Nyi Blorong. Tolong, Pangeran. Tolong saya, Pangeran. Tolong bantu saya, Pangeran. Tolong. Hanya Pangeran yang bisa membantu saya. Pangeran, tolong saya. Usahaku berhasil. Jangan takut, Abuhan. Jangan takut, Abuhan. Pangeran Nagataksaka tidak akan marah pada orang yang membangunkannya. Jangan takut. Puas membunuh Kadut, Nyi Ratu. Siasat licik Kadut boleh kamu banggakan, Nagataksaka. Tapi jangan harap kau bisa mendekatiku. Kurang ajar. Kurang ajar kau, Nyi Blorong. Selamat datang. Ayo, Pangeran. Peluk dan hangatkan diriku dengan gairah cintamu. Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu banyak keinginan dan harapan dari manusia untuk bisa menikmati hidup di dunia ini. Tapi seringkali kenikmatan dan harapan itu membuat manusia lupa jalan apa yang harus ditempuh. Ketika manusia mulai salah di dalam memilih jalan, bahkan pada akhirnya membuat dia bersekutu dengan mereka yang sudah jelas menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka demi Allah, kesesatan demi kesesatan akan mulai nampak kepada dia, dan pada akhirnya hatinya pun menjadi sesat dan pikirannya pun menjadi sesat. Pemirsa, malam ini akan kita saksikan sesuatu yang kadang-kadang membuat hati ini bingung, tapi itulah memang yang terjadi. Mari kita saksikan. Keindahan yang mempesona ini kunikmati dengan pangeran pujaanku. Alangkah indahnya, kita akan menembus matahari terbenam dan ke bulan untuk menyambut malam. Ayo, Nyi, peluk aku erat-erat.
Akhirnya kita bertemu lagi, Nyi Ratu. Hah? Naga Taksaka? Iya, Nyi Ratu. Mau apa kamu kesini? Mau apa lagi kalau bukan untuk mengulang lamaranku? Tidak, Naga Taksaka. Kenapa tidak? Karena aku tidak mencintaimu. Aku tidak menginginkan bangsa siluman menjadi suamiku. Aku ingin lelaki tampan manusia yang menjadi suamiku. Kamu tidak akan pernah mendapatkannya, Nyi. Kamu tidak akan mendapatkan suami manusia. Tidak. Lepaskan aku, Naga Taksaka. Karena akulah calon suamimu, Nyi Blorong. Tidak akan kulepaskan kamu. Kamu harus mau menjadi istriku. Harus mau. Aku sangat mencintaimu, Nyi Blorong. Aku sangat mencintaimu. Cukup, Naga Taksaka. Kinaga bohong. Kurang. Tidak tahu malu kamu, Naga Taksaka. Aku Naga Taksaka. Ingin melamar anak kesayanganmu. Aku ingin menjadi suaminya. Salahkah kalau naga dan ular menjadi satu? Salah. Ya. Berubahlah kau menjadi batu, Naga Taksaka. Kurang ajar. Terpaksa dia kukutuk menjadi batu agar dia tidak mengganggumu lagi, Blorong. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Itu Naburhan. Yang saya maksud dengan patung Pangeran Naga Taksaka. Nah, Naburhan, Nadewi, perhatikan wajahnya baik-baik. Oh iya, Pangeran Naga Taksaka itu memang tampan. Tapi, kenapa wajahnya seperti marah? Iya, Nadewi. Pangeran Naga Taksaka marah karena lamarannya ditolak Nyi Blorong. Oleh Nyi Blorong? Iya, oleh Nyi Blorong sendiri dan Raja Nagaboga Ramandanya. Lalu, Pangeran Naga Taksaka dikutuk menjadi batu. Iya, seperti yang Naburhan lihat. Siapa pemuda itu? Aneh. Rasanya aku pernah bertemu dengannya. Kalau begitu, Nyi Blorong benar-benar ada, Ki. Bukan hanya legenda. Iya, Naburhan. Bukan hanya sekedar legenda, tapi benar-benar ada. Ya, pemuda itu Pangeran Impian. Pangeran Impian yang ada dalam impianku. Yang membawaku terbang ke matahari terbenam dan ke bulan bulat di langit malam. Ya, tidak salah lagi. Itu apa, Ki? Ya, bagus anak muda. Maju. Ayo maju. Aku ingin melihat jelas wajahmu. Kenapa dengan kodok ini, Ki?
kok jadi batu juga? Iya, kodok ini menjadi batu karena keberadaannya tidak terlalu jauh dari Pangeran Naga Taksaka. Ya, tidak salah lagi. Dialah pangeran impian itu. Kenapa kita baru bisa benar-benar ketemu, pangeranku? Itu, mereka di sana. Dewi, jangan marah kalau aku terpaksa menyusulmu sampai ke sini. Kamu ngapain ke sini, Dedi? Dewi, atas nama Papa, kamu harus pulang sekarang juga. Tidak, aku tidak mau pulang. Kenapa? Ingat, Dewi, sudah berkali-kali Papa melarang kamu untuk bergaul dengan si tukang gambar dan si tukang keluyuran itu. Sekarang kamu harus pulang, Dewi. Tidak. Sekarang ini, kamu harus pulang. Tidak, aku tidak mau pulang. Ayo pulang. Tidak, Ayo. lepaskan, Dedi. Ayo pulang, Dewi. Lepaskan. Ayo. Tidak. Ayo pulang. Lepaskan, Kamu Dedi. harus pulang. Dewi! Ingat, kamu harus pulang sekarang. Dewi! Dewi, ayo pulang sekarang. Dedi. Pulang, cepat. Dedi. Pulang kataku. Ayo pulang. Cepat, masuk mobil. Naburan. Cabut. Ayo cabut. Naburuhan, kamu terluka, nak. Ayo, bangun. Bagaimana? Siapa mereka sebenarnya? Kenapa mereka berbuat seperti itu? Dewi! 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 Kurang ajar! Dewi! Naburuhan. Kasihan kau, pangeranku. Biar aku lihat. Nyai siapa? Biar aku yang menolongnya, Ki. Kalian minggir semua. Bertahanlah, Naburuhan. Biar aku yang menyembuhkannya, Ki. Baiklah. Ayo, Naburuhan. Ayo, Naburuhan. Oh iya, simpan motor ini. Suatu saat nanti dia pasti akan mengambil. Iya, iya. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Tak juga aku mengerti misteri dunia ini, misteri dunia ini. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Langit bumi bersaksi, deritaku Di mana saya?
Selo Kencono. Selo Kencono? Iya, Keraton Nyi Bloro. Nyi Bloro? Nyi Ratulah yang membawamu ke sini, Burhan. Nyi Ratulah yang menyelamatkanmu dari kematian. Lihat perutmu. Tidak ada bekas luka sedikit pun di perut yang robek dan berdarah-darah itu. Dan lihat wajahmu. Iya, tidak ada bekas luka. Padahal luka itu sangat dalam. Saya berada di Taman Patung Naga Taksaka waktu itu. Saya bersama Dewi dan Dedi kakaknya memaksa Dewi meninggalkan saya. Dan yang namanya Dedi menyebutmu si tukang gambar. Menghinamu sebagai si tukang keluyuran. Iya, saya memang tukang gambar di mata mereka. Saya memang hanya pelukis foto yang tidak terkenal. Dan mempunyai pengalaman dan penghasilan kecil jauh kalau dibandingkan dengan kekayaan mereka. Dan Dewi adalah anak konglomerat. Anak dari keluarga seorang pengusaha yang sangat kaya. Secara ekonomi, saya hanya sekuku hitamnya, Nyi. Kamu menderita dengan keberadaanmu, Burhan? Iya, Nyi. Saya sangat menderita. Saya sangat terhina kalau berhadapan langsung dengan mereka. Biasa, Pak. Mereka ini dari pasar seni. So jadi seniman. Hei, Dad, nggak usah ngadu deh. Aku bisa ngomong sendiri sama mama papa. Ya, kamu memang bisa langsung bicara pada mama dan papa. Tapi apapun alasan yang kamu kemukakan, papa tetap tidak senang kalau kau bergaul dengan gembel itu. Pak? Diam kamu. Dan kamu, siapa namamu tukang gambar? Saya... Sudah. Itu tidak penting bagiku. Sekali lagi kuperingatkan. Jangan kau injak lagi rumah ini. Jangan kau ajak lagi Dewi pergi. Kalau Dewi yang datang ke rumahmu, kau yang harus menolaknya. Dan kalau kalian masih berhubungan, kau yang akan kupersalahkan. Diam kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Jangan hidupkan motormu di sini. Berisik. Cepat. Keterlaluan. Sudah. Burhan. Dewi. Burhan. Dewi, masuk. Atau papa yang akan menyeretmu. Cepat. Kasihan kamu, Burhan. Kalau kamu kaya, kamu tidak akan dihina seperti itu. Iya, Nyi. Kalau memang saya kaya, saya tidak akan diusir oleh bapaknya. Kalau begitu, kamu mau menjadi kaya raya? Bergelimang harta? Mau, Nyi. Mau. Tapi saya ini hanya pelukis foto, Nyi. Sampai kapanpun saya tidak akan menjadi kaya raya.
apalagi berkelimangan uang. Beruntunglah kamu, Burhan. Karena Nyi Blorong sendirilah yang akan membuatmu menjadi kaya raya. Nyi Blorong akan membuat saya menjadi kaya raya. Ya, Caranya? Syarat-syaratnya bagaimana? Apa saya harus bekerja di sini? Atau saya menjadi pelukis istananya? lebih dari itu. Ketemukan saya dengan Nyi Blorong, Nyi. Ketemukan saya dengannya. Tolong. Kalau begitu, kau ikut aku. Kamu harus mandi kembang 7 rupa dulu sampai nanti malam, baru setelah itu bisa menghadap Nyi Ratu. Iya, Nyi. Iya. Pakai bajumu dan ikut aku. Indah sekali kamar ini. Aku tinggal. Sebentar lagi Nyi Ratu datang. Dan nikmati malam pengantinmu. Iya, iya. Ini kamar pengantin. Bagaimana harus aku temui Nyi Blorong? Aku harus berbaring di sini. Berbaring menunggu Nyi Blorong. Sembah hamba Nyi Ratu. Selamat datang, Burhan. Selamat datang di ranjang pengantinku. Mas Burhan. Kamu di mana sih, Mas? Kenapa tidak angkat teleponku, Mas? Aku harus bicara denganmu, Mas. Dewi harus ketemu sama kamu. Terima kasih, pangeranku. Aku kaya.
Aku kaya. Dengan kepingan emas itu, kamu bisa membangun rumah mewah. Dengan kepingan emas itu, kamu bisa membeli apa saja yang kamu inginkan. Dan kamu akan menjadi kaya raya seperti Prio Marsono yang telah menghinamu. Terima kasih, Nyi. Pulanglah. Tunjukkan bahwa kamu bisa kaya raya. Dan rasakan betapa nikmatnya kaya raya itu, Burhan. Iya, Nyi. Tapi ingat, kamu adalah milikku, Burhan. Kamu adalah pangeran pujaanku. Kamu bukan datang untuk memujaku, tapi kudatangkan untuk kupuja. Apa artinya, Nyi? Kamu tidak boleh mencintai siapapun juga, Burhan. Termasuk Dewi? Ya. Lalu, untuk apa aku pamerkan kekayaanku kepada orang tua dan kakaknya? Kalau bukan untuk memiliki Dewi. Percayalah, kamu akan bisa melupakan Dewimu itu, pangeranku. Bukankah aku lebih cantik dari Dewi? Burhan? Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Iya, Nyi Ratu jauh lebih cantik daripada Dewi. Kalau begitu, lupakan Dewi. Dan hanya aku yang ada di ingatan dan mimpimu. Iya, Nyi. Iya. Siapa ya? Si tukang gambar, si motor butut. Oh. Boleh aku masuk? Oh, boleh Den, boleh. Non Dewi ada kok di dalam. Burhan? Halo? Halo, Dewi. Mas Burhan. Mas kemana aja sih, Mas? Sekarang aku ada di halaman rumahmu. Di sebelah mobil papamu. Hah? Halaman? Iya. Masa Mas bohong sih? Tapi Dewi nggak dengar suara motor emas. Lihat saja ke depan. Keluar ya. Dewi, keluar sekarang ya. Iya, Mas. Iya. Dewi keluar sebentar lagi ya, Mas ya. Cepat ya.
Selamat pagi, Om. Pagi. Coba lihat, Pak. Burhan datang kemari dengan mobil mewah, Pak. Hebat. Hebat kamu, Burhan. Hebat, hebat. Sudah kaya kamu, Burhan. Datang kemari dengan memakai jas dan dasi. Jas, sewa dari mana, Bur? Hah? Wah, mobil mewah ini kamu sewa dari mana, Bur? Dan, oh ya, mana motor Vespa bututmu itu? Kenapa tidak kelihatan, Bur? Dedi. Kelihatannya kamu senang menghina orang ya? Hah? Kamu belum puas kalau belum menghina atau mengecilkan orang. Dad, kalau aku kampungan seperti kamu, maka sudah aku suruh kamu baca nama siapa yang tertera di STNK ini. Tapi tidak, Dad. Aku tidak kampungan seperti kamu. Jadi, cukup aku saja yang tahu nama siapa yang ada di dalamnya. Kurang ajar kamu, Bur. Berani-beraninya mengatakan aku orang kampungan. Mau gua hajar lagi lu kayak kemarin. Dedi, cukup. Dewi, seharusnya kamu ada di kamarmu. Larangan Papa masih berlaku. Ma, ajak masuk. Dewi, masuk, Nak. Ma, kalau sebelumnya Papa melarang Dewi pergi dengan Burhan karena motor bututnya, Dewi rasa tidak ada alasan lagi bagi Papa untuk melarang Dewi pergi dengan mobil barunya Burhan. Dewi! Ayo, kita pergi. Ayo. Keterlaluan. Sudah, Pak. Pak, biarkan Dedi yang menyusul mereka, Pak. Ya. Halo? Ram, ajak Tom dan Sam. Kita ketemu. Aku ada perlu. Cepat ya. Ayo sayang. Luas banget. Ayo. Tidak kusangka, Burhan. Apa yang kamu lakukan, Burhan? Bisa membeli rumah sebagus ini. Pekerjaanmu itu tidak melanggar hukum, kan? Tuan, minumnya. Oh iya, taruh di sana aja ya, Bi. Iya. Tentu saja tidak, Dewi. Aku mendapatkan semua ini karena aku bekerja keras. Dan satu,
karena aku sangat mencintai. Ya, rumah ini memang bukan rumah baru, tapi renovasi yang kamu lakukan di sana, di sini, membuat rumah ini menjadi bernuansa seni. Aku harap kamu senang dengan warna, perabotan, dan tata ruang di rumah ini. Tentu saja, Dewi senang, Burhan. Kelihatannya kita punya selera artistik yang sama. Aku akan bahagia kalau kita benar-benar menjadi pasangan suami istri dan tinggal di rumahku ini. Coba Burhan, katakan sekali lagi. Burhan, kenapa diam? Aku akan sangat bahagia kalau kita benar-benar menjadi pasangan suami istri dan tinggal di rumahku ini. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang kamu katakan kata-kata yang indah? Kenapa, Burhan? Karena kata-kata itu tidak akan terucap, Dewi. Kalau aku masih dengan motor bututku dan tinggal di rumah kontrakan. Tidak, Burhan. Tidak. Dewi akan tetap memelukmu. Dan Dewi akan tetap bersamamu. Meskipun aku tinggal di kontrakanmu. Ini pelukan terakhir kalinya. Aku tidak ingin yang begini terulang kembali. Kamu itu milikku, Burhan. Kamu itu adalah pangeran impianku. Emang kita mau ngapain ke sini? Kita obrak-abrik studionya. Kita tidak mungkin menemukannya di sini. Kita coba dulu, Pram. Stop. Kalian ini siapa? Sam, siapa ibu-ibu gendut ini? Dan apanya Burhan? Gue juga nggak tahu, Den. Kalian ini belum jawab pertanyaan saya. Begini, Bu. Kami ini temannya Burhan. Katanya temannya. Masa kalau temannya tidak tahu sih kalau Burhan itu sudah pindah di depan sana 2 minggu yang lalu? Itu tuh. Di belokan itu. Belok ke kanan. Di belokan itulah kalian akan melihat rumahnya Burhan. Rumah yang halamannya luas. Itulah rumah Burhan. Berangkat. Lihat. Masa rumah ini rumahnya Burhan? Gua nggak percaya. Dari mana anak itu mendapatkan uang untuk bisa membeli rumah semewah ini? Iya nggak? Iya. Sama. Gua juga nggak percaya. Percaya? Karena aku juga sayang sama kamu. Dad, coba lu lihat. Itu si Burhan sama si Dewi. Berarti ini benar-benar rumahnya si Burhan. Aku tinggal ya, Bi? Iya. Hati-hati ya, Tuan. Iya, terima kasih. Terima kasih ya. Iya. Cabut.
benar-benar perkembangan yang luar biasa. Dan di luar perhitungan. Kalau apa yang kamu katakan itu benar. Dad. Apa yang saya katakan benar, Pak. Burhan sudah berubah. Sekarang ini, Burhan benar-benar sudah menjadi orang yang sangat kaya, Pak. Tapi hanya ada dua kemungkinan yang membuat pelukis potret itu kaya. Pertama, paling ia mendapat warisan dari keluarga yang sengaja ia rahasiakan. Kedua, paling-paling ia menjadi kurir narkoba internasional. Pak, Mama memilih alternatif yang pertama, warisan. Ya, kalau memang begitu bagus. Berarti kita bisa menerimanya menjadi calon keluarga kita. Iya. Itu berarti materi yang membuat Papa menerima Burhan. Kamu baru pulang. Mana Burhan? Burhan tidak bisa mampir, Pak. Ada urusan yang lebih penting yang harus dilakukan. Oh ya, kalau Papa boleh tahu, sebenarnya apa sih bisnis Burhan selain sebagai pelukis potret? Maaf, Pak. Kalau boleh Dewi jujur, Dewi bingung dengan sikap Papa yang tiba-tiba berubah. Dewi ke kamar dulu, Pak. Ma, ajak Dewi bicara baik-baik. Tanya dia, ya? Baik, Pak. Bagaimana, Pak? Halo? Yang benar kamu. Mama dan papamu langsung berubah setelah mereka tahu tentang keadaanku ini. Iya, Mas. Kalau nggak percaya, ngomong aja sama Mama ya. Jangan, Wi. Nggak usah. Wi, Dewi. Wi. Dewi, aku nggak mau ngomong langsung sama mamamu. Wi. Ada apa, Nak Burhan? Enggak, Tante. Saya... Kenapa Nak Burhan gugup begitu? Enggak kok. Saya cuma ngerasa nggak enak aja, Tante. Saya rasa... Nak Burhan, Tante dan Om meminta maaf karena sebelumnya Tante dan Om sudah... Sudahlah, Tante. Lupakan saja. Iya, tapi bagaimanapun Om, Tante, dan Dedi akan minta maaf karena Tante... Sudah, Tante, nggak apa-apa. Oh ya, izinkan saya bicara dengan Dewi. Iya, silakan. Kamu tidak akan bicara dengan Dewi, Burhan. Taruh handphonenya. Yi. Halo? 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 Halo, Burhan? 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 Kamu kenapa, Burhan? Burhan? Taruh handphone itu, Burhan. Halo, Dewi. Jangan. Kok Burhan nutup teleponnya ya, Ma? Ada apa ya? Kamu boleh pamer kekayaan pada Dewi dan keluarganya, Burhan. Tapi... jangan pernah terpikir sedikit pun bahwa kalian akan bersatu menjadi suami istri. Kamu ini milikku, Burhan. Kamu milikku. Tidak ada seorang pun yang bisa memilikimu. Ayo, Burhan, lupakan Dewi. Mari keranjang pengantin kita. Ada apa dengan Mas Burhan ya, Ma? Apa yang harus kita lakukan, Ma? Ayo, Burhan. Kemarilah. Peluk aku. Ayo, Burhan. Peluklah aku. Ayo.
Kok sepi ya, Mas? Iya. Sepertinya tidak terjadi apa-apa, Wi. Iya. Tidak usah, Wi. Lebih baik kamu coba hubungi lewat telepon dulu. Bagaimana? Nggak diangkat, Mas. Coba kamu telepon lagi, Wi. Nggak diangkat juga sama dia. Coba, sekarang hubungi ke handphonenya. Cepat, Wi. Dewi. Mas Burhan, kamu tidak apa-apa? Tidak, aku tidak apa-apa. Benar. Aku tidak apa-apa. Kamu kenapa tanya begitu? Aku tuh nelpon dari tadi, sejak kamu menutup telepon kamu. Kenapa sih kamu? Kok teleponnya nggak diangkat-angkat? Kamu kok jadi aneh begitu sih, Mas Burhan? Dewi, aku tidak apa-apa. Nanti aku hubungi lagi ya. Aku sudah di depan rumah. Kita harus bicara, Mas. Apa? Di depan rumah? Iya. Sekarang aku di depan rumah. Ayo, Mas, keluar, Mas. Karena aku mau bicara, ya? Dewi ada di depan rumah, Mas Burhan. Ia harus kuhajar. Dewi, cepat pergi dari rumahku. Dewi, cepat pergi. Ada apa ini, Mas? Kenapa Mas bicara begitu? Sudah, jangan banyak tanya. Cepat pergi, cepat. Iya, tapi ada apa? Sudah, nggak usah debat lagi. Cepat pergi, cepat. Dewi bisa saja pergi, tapi jelaskan dulu, Mas. Pokoknya cepat pergi sekarang. Cepat, cepat. Dia minta kita pergi dari sini, Mas. Apa? Pergi dari sini? Dewi! Apa itu? Kurang ajar. Kenapa kamu ganggu kebahagiaanku? Dewi! Ada apa, Den? Kamu lihat itu? Saya tidak lihat apa-apa, Den. Ayo ikut aku. Iya, iya. Tot, buka Tot. Iya, Den. Tidak ada apa-apa, Den. Apa yang dilakukan Nyi Blorong? Kau pindahkan kemana mereka? Astagfirullahaladzim. Dewi! 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 Tenanglah. Pak Kiai! Kenapa kami, Pak Kiai? Dewi! Mobilmu menabrak pohonan. Di sana. Itu mobilnya. Iya, Kang. Tabrakan di sana, Kang. Aneh. Kok orangnya terlempar di sini ya? Iya. Kok bisa gitu, Kang? Padahal belum pernah kejadian seperti ini. Iya. Pak Kiai, kenapa mobil saya bisa menabrak pohon, Pak Kiai? Itulah sebabnya.
aku datang untuk menolong kalian. Tapi ini aneh, Pak Kiai. Tidak masuk akal. Seharusnya mobil saya waktu itu berada di rumah Burhan. Paman, Halim, bantu aku. Kalau benar apa yang Nak Burhan ceritakan itu, maka mengadu dan menangis di hadapan Pangeran Naga Taksaka adalah tempat yang tepat. Maksud Ki Kadut? Pangeran Naga Taksaka, Pangeran Naga yang disakiti oleh Nyi Bloro. Seperti halnya Nak Burhan, maka menangis dan mengadulah di hadapan Pangeran Naga Taksaka. Pasti beliau akan menolong Nak Burhan. Menolong bagaimana, Ki? Syarat dan cara yang pasti, saya kurang tahu. Tapi itu janji Pangeran Naga Taksaka. Sebelum seluruh tubuhnya menjadi batu seperti ini. Lalu, apa yang harus saya katakan, Ki? Agar Pangeran Naga Taksaka mau membantu saya. Menangislah. Dan sampaikan unek-unek Nak Burhan di hadapan patung Naga Taksaka ini. Baik, Ki. Saya akan coba. Bukan sekarang. Nanti malam. Saya harus siapkan ubo rampinya dulu. Baik, Ki. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana keadaan Dewi, Pak Kiai? Sudah tenang dan jauh lebih baik dari semalam. Insya Allah, Nak Dewi tidak diganggu mimpi lagi. Dan dia bisa melupakan apa yang baru dialaminya. Terima kasih, Pak Kiai. Sama-sama. Oh, iya, Bu. Untuk sementara, saya kira tidak ada salahnya kalau Nak Dewi ada yang tetap menemaninya di dalam kamar. Dan jangan lupa, baca terus ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah saya berikan pada Ibu dan Bapak. Insya Allah. Mari, Kiai. Pak Kiai, kesimpulan apa yang bisa Pak Kiai berikan kalau mereka benar-benar melihat perempuan berbadan ular seperti yang mereka ceritakan itu? Lebih baik kita bicara di luar saja. Siapapun perempuan berbadan ular itu, ia adalah iblis yang harus dijauhi dan seharusnya tidak ditemani oleh manusia. Kalau begitu, Burhan teman anak saya itu... Bukan begitu, Pak. Saya tidak berani mengatakan, apalagi menuduh atau memastikan kalau Nak Burhan ada hubungannya dengan iblis. Tapi tidak ada salahnya kalau Nak Dewi tidak berhubungan dulu dengan yang namanya... Siapa tadi, Pak? Burhan. Nah, itu, Burhan. Baiklah, kalau begitu saya akan nasihati anak saya supaya dia menjauhi Burhan. Ya, betul, Pak. Mari. Sudah saatnya, Nak Burhan. Ayo basuh kaki Pangeran Naga Taksaka dengan air kembang setaman. Ayo, Nak Burhan. Ayo. Pangeran Naga Taksaka. Pangeran sakit hati. Tolonglah saya, Pangeran. Tolonglah saya. Terlambat. Dia sudah membasuh kakinya. Dia sudah sesambat. Dengar, Pangeran. Dengar. Saya adalah korban dari Nyi Blorong. Pangeran. Tolonglah saya ini, Pangeran. Nyi Blorong ingin memisahkan saya dari Dewi, Pangeran. Nyi Blorong ingin memisahkan saya dari orang yang paling saya cintai. Orang yang paling saya cintai, Pangeran. Tolonglah saya, Pangeran. Tolong. Bantu saya, Pangeran. Bantu saya. Kadut telah memanfaatkan ketakutan anak muda itu untuk membangunkan Naga Taksaka.
Pangeran Naga Taksaka. Tolong bantulah saya, Pangeran. Tolong jauhkan saya dari Nyi Blorong. Tolong, Pangeran. Tolong bantu saya, Pangeran. Tolong. Hanya Pangeran yang bisa membantu saya. Pangeran, tolong saya. Usahaku berhasil. Jangan takut, Nak Burhan. Jangan takut, Nak Burhan. Pangeran Naga Taksaka tidak akan marah pada orang yang membangunkannya. Jangan takut. Selamat datang, Pangeran. Selamat datang kembali di kehidupan nyata. Kadut. Sembah saya, Pangeran. Ki Kadut, Pangeran Naga Taksaka mengenalmu? Pangeran Naga Taksaka itu momongan saya, Nak Burhan. Saya juga bagian dari masa lalunya. Jadi... Kamu hanya diperalat Kadut untuk membangunkan majikannya, Burhan? Siapa pemuda itu, Kadut? Ini Nak Burhan, Pangeran. Nak Burhanlah yang telah membangunkan Pangeran. Terima kasih, Burhan. Kau telah bangunkan aku. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan kamu membasuh kaki dan membangunkan aku. Iya, Pangeran. Saya ada masalah dengan Nyi Blorong. Nyi Blorong? Kamu ada masalah dengan Ratu Blorong, pujaanku? Iya, Pangeran. Iya. Jangan salah paham, Pangeran. Ini bukan kesalahan Nak Burhan. Tapi Nyi Ratulah yang datang pada Nak Burhan itu. Kesalahan Nyi Ratu bagaimana? Begini, Pangeran. Nyi Ratu menginginkan Nak Burhan menjadi suaminya. Tapi Nak Burhan tidak mau. Karena dia sudah punya pilihan lain. Bagus. Bagus kalau kamu tidak mau. Lalu apa yang kamu harapkan dariku? Nak Burhan minta dipisahkan dari Nyi Ratu, Pangeran. Lorong itu dambaanku, Burhan. Lorong itu pujaanku. Jangan khawatir. Akan kujauhkan darimu. Aku akan ke Selo Kencono. Akan kuperingatkan dia. Iya. Pangeran, tunggu. Kenapa kali? Ke Selo Kencono itu masa lalu, Pangeran. Maksudmu? Kenapa harus ke Selo Kencono? Yang berisiko tinggi bisa bertemu dengan Ki Nagaboga. Kalau ke rumah Nak Burhan saja, Pangeran bisa menemui Nyi Ratu. Kurang ajar. Berarti kamu sudah berhubungan dengannya. Berarti kamu... Pangeran, tapi Nak Burhan itu tidak salah, Pangeran. Nyi Blorong yang menyerang, Nyi Blorong yang datang pada Nak Burhan itu. Iya, aku tahu. Aku tahu. Malam ini Ratu Blorong ke rumahmu. Saya tidak tahu pasti, Pangeran. Tapi Nyi Blorong akan datang 1 minggu sekali. Jadi kapan Ratu Blorong ke rumahmu? Kamis malam. Malam Jumat, Pangeran. Malam ini juga aku akan ada di tempatmu. Salah kalau kita tidak menemui Burhan lagi. Bagaimana kita bisa tahu nasib Burhan yang sebenarnya? Kalau sesudah peristiwa itu, kita putus hubungan. Lebih baik putus hubungan, Dewi. Daripada terlibat urusan dengan manusia pemuja Nyi Blorong itu. Pak, bisa saja Burhan muja pada yang dinamakan Nyi Blorong. Tapi kenapa Burhan sampai muja? Dewi kira tidak ada salahnya kalau kita mengetahui kenapa Mas Burhan bisa senaif itu. Untuk apa? Siapa tahu, Burhan begitu karena terus-menerus menerima hinaan dari Papa. Kalau benar karena itu, kita wajib menyadarkannya, Pak. Kenapa kita mesti menyadarkannya? Ma, hanya karena di rumah inilah Mas Burhan merasa dikucilkan dan dihina.
Jadi kau mau pergi ke sana? Dewi bisa pergi sama Dedi, Ma. Dad, kamu mau antar adikmu ke sana? Iya, Ma. Loh, kenapa kalian berdua ini jadi kompak? Selama ini, Dedi kan yang paling sering menghina Burhan, Pak. Kalau benar Burhan jadi salah arah karena hinaan, maka Dedi merasa ikut bertanggung jawab untuk merubahnya, Pak. Ayo, Dewi, kita berangkat. Dewi, tunggu. Dewi. Non Dewi pasti mau cari Den Burhan. Iya kan? Sayangnya 2-3 hari ini Dan Burhan belum pulang, Non. Kemana? Nah itu, saya tidak tahu. Kira-kira pulangnya kapan, Pak? Saya tidak tahu. Tapi kalau besok malam pasti ada. Kok Bapak bisa tahu kalau Mas Burhan besok malam pasti ada? Ya jelas tahu, Non. Besok itu kan Kamis malam Jumat. Dan Burhan biasanya malam Jumat tidak kemana-mana, Non. Pangeran Nagataksaka. Aku benar-benar berharap padamu. Tolong lepaskan aku dari Nyi Blorong. Tolong aku, Pangeran. Tolong. Ini tanda Nyi Blorong akan datang. Sudah sampai di mana kamu, Nyi? Pangeran Nagataksaka. Di mana kamu, Pangeran? Sebentar lagi Nyi Blorong akan datang. Jangan khawatir, Burhan. Aku di sini. Tapi Pangeran. Tenang. Sambut dia. Dan anggap seolah-olah aku tidak ada. Kita bertemu lagi, Ratuku. Mari kita jadikan ranjang pengantin ini menjadi ranjang pengantin kita.
Mau kemana kau, Nyi Ratu? Kenapa kau bisa hidup lagi, Naga Taksaka? Tanya siapa yang bisa membangunkanmu dari kutukan? Tidak, jangan. Jangan kau katakan aku yang membangunkanmu. Jangan. Ayo katakan. Katakan, Naga Taksaka. Jadi kamu yang membangunkannya, Burhan? Tidak, Nyi. Pangeranmu yang bernama Burhan itu ingin lepas darimu, Nyi Ratu. Jadi jangan kaget kalau dia yang membasuh kakiku dengan kembang setaman dan menangis untuk membangunkanku. Kurang ajar. Ini pasti Kadut yang memberitahu. Awas kamu, Kadut. Dorong! Hei, Naga Taksaka! Kenapa kamu hianati aku? Aku sudah tidak membutuhkanmu lagi, Burhan. Deritaku jalani, langit bumi bersaksi. Deritaku jalani, tak juga aku Dewi, lihat. Misteri dunia ini, langit bumi bersaksi. Deritaku jalani, langit bumi bersaksi. Deritaku jalani. Benar-benar malam Jumat yang sangat mengerikan, Wi. Kita tidak saja melihat perempuan setengah ular, tapi kita juga melihat laki-laki setengah naga, Wi. Ini membuktikan pasti telah terjadi sesuatu dengan Burhan. Apa yang harus kita lakukan, Den? Sekarang kamu telepon Burhan atau kita langsung masuk? Aku telepon. Cepat. Tuan, tunggu Tuan. Wi, lihat Burhan, Wi. Tuan, tunggu Tuan. Tuan, tunggu. Dan Burhan mau kemana, Den? Aduh. Bang Dewi, Den Dedi, tolong Den Burhan. Iya, ada apa dengan Burhan? Saya tidak tahu kenapa, Den. Mau kemana? Saya tidak tahu. Saya khawatir dia sedikit berdarah. Tolong cegah dia, Den. Iya. Biar aku saja yang melakukannya. Hitam putih merah biru langit bumi bersaksi. Deritaku jalani, tak juga aku mengerti misteri dunia ini. Burhan! Burhan, ada apa ini? Aku mau ke Taman Patung Naga Taksaka. Aku akan membuat perhitungan. Yang dihadapinya ini gaib, Nak. Kalian tidak akan bisa membantunya tanpa bantuanku. Ayo, bawa dia ke rumahku. Aku akan membalas dendam. Membalas dendam. Akan membalas dendam. Lepaskan saya, Nyi Ratu. Maafkan saya, Nyi Ratu. Kamu lancang, Kadut. Kenapa kamu perawat Burhan untuk membangunkan majikanmu? Yang namanya Burhan memaksa saya, Nyi Ratu. Bohong! Puas bisa membunuh Kadut, Nyi Blorong. Siasat licik Kadut boleh kamu banggakan, Naga Taksaka. Tapi jangan harap kamu bisa mendekatiku. Kurang ajar! Kurang ajar kau, Blorong! Di mana kamu, Burhan? Kemana kamu, pangeranku? Kemana kamu, pangeranku? Aku di sini, Nyi. Aku di sini. Kenapa kamu? Kenapa kamu di sini? Aku tahu. Aku tahu, kekasihku. Kamu tidak bersalah. Kau pasti tetap pangeran setiaku. Ayo, sini. Peluklah aku. Peluklah aku.
Gatuk, Burhan. Dan kamu sedang dalam perawatannya. Menyembuhkan kembali luka dan mengobati luka dalammu karena benturan, itu hanya masalah beberapa hari saja, Nak Burhan. Tapi menyembunyikanmu dari Nyi Blorong dan Naga Taksaka, itu tidak mudah, Nak Burhan. Dewi juga tahu. Iya. Mau tidak mau, Nak Dewi juga harus tahu, Nak Burhan. Sebab mau tidak mau, Nak Dewi juga terlibat ke dalam masalah yang Nak Burhan hadapi. Inilah kalau manusia sudah menjadi sesat. Dewi, aku malu, Dewi. Aku malu. Kenapa aku harus menjadi terpikat dengan Nyi Blorong? Kesadaran inilah, Burhan. Kesadaran inilah yang akan membuatmu mudah ditolong. Nyi Gatuk akan memberi kita pegangan supaya kita terbebas dari cengkraman Nyi Blorong. Apa kamu bilang Nyi Gatuk memberi pegangan pada Burhan dan Dewi untuk menghadapi Nyi Blorong? Iya, Pak. Karena urusan gaib. Jadi tidak ada salahnya kalau kita serahkan masalah ini kepada Nyi Gatuk. Pokoknya Papa tetap tidak setuju. Pak, kalau Papa tidak setuju, Papa punya jalan keluar nggak? Sebab menurut Nyi Gatuk, Dewi anak kita ini sekarang sudah tersangkut masalah ini. Itulah, Ma. Karena Dewi yang terlibat, maka kita harus mencari orang yang tepat. Tapi siapa, Pak? Lebih baik ke Kiai Abdullah saja. Kiai Abdullah? Ya, Kiai Abdullah. Yang telah menolong kamu dan adikmu dari kecelakaan mobil yang aneh itu. Makanya kita lebih baik ke Kiai Abdullah saja. Jadi di mana bisa kutemukan Burhan Wisasari? Ia ada di rumah Nyi Gatuk, Nyi Ratu. Kurang ajar. Masih berani ikut campur juga Nyi Gatuk itu, ha? Ini kalung tolak bala. Kalung Aji Singkir. Kalau kalian memakainya, Nyi Blorong tidak akan bisa menjamah kalian. Terimalah. Ayo. Nyi Blorong. Jangan, Blorong! Jangan! Kenapa kamu selalu ikut campur, Nyi Gatuk? Aku hanya ingin menjauhkan kedua pasangan ini dari nafsu angkaramu, Nyi Blorong. Kurang ajar kamu! Kenapa kalian masih di sini? Cepat pergi! Pergi! Mau kemana kalian? Cukup, Blorong! Dan jangan ganggu kami! Kalau Burhan sudah bersamaku, aku tidak akan mengejarmu. Hiya! Tidak! Tidak! Jangan ambil Burhan! Kembalikan Burhan padaku! Kembalikan Burhan padaku! Kembalikan! Burhan!
Nyi Blorong. Dewi, mana Nyi Gatuk? Nyi Gatuk tak mampu melawan Nyi Blorong, Den. Pak Kiai, bagaimana ini, Pak? Inilah yang disebut kalap, Pak. Nak Burhan telah dibawa ke alam gaib. Hanya doa dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengembalikan Nak Burhan ke kehidupan yang sebenarnya. Insya Allah, dengan doa Bapak, saya bisa membawa kembali Burhan ke alam nyata. Sembah kami, Romo. Ada apa ini? Kenapa kamu datangkan aku ke Selo Kencono ini? Bisa Sari, sembah hamba Nyi Ratu. Hadapkan Burhan pada Kanjeng Romo. Baik, Nyi Ratu. Kulihat ini. Tidak, Romo. Burhan adalah pilihan Nanda satu-satunya. Mohon restui perkawinan kami. Sudah, Mbak Daisya. Tapi Nak Burhan belum juga sadar kalau ia berada di alam lain. Tapi saya minta pada kalian semua, jangan putus asa. Mari kita kembali berdoa. Mari kita kembali membaca ayat-ayat memanggil dan menyadarkannya. Marilah kita semua membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kuingatkan padamu, Blorong. Aku tidak bisa mengawinkan kalian. Karena pemuda yang bernama Burhan itu tidak pernah mencintaimu. Sebab yang mencintai kamu cuma aku, Blorong. Kamu tetap murang toto. Dan masih penasaran dengan Blorong, Naga Taksaka. Sebab aku sangat mencintai Blorong. Sadar, Nak Burhan. Sadar. Kamu tidak berada di duniamu. Kamu berada di dunia lain. Kamu ada di alam lain yang bukan alammu. Sebut asma Allah. Lepaskan dirimu dari pengaruh mereka. Sebut asma Allah. Lepaskan dirimu dari pengaruh mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa aku di sini? Kenapa aku ikut terlibat dengan urusan mereka? Oh ya, aku di sini karena dipaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Alhamdulillah. Wal Qur'anil Hakim. Subhanallah. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Jawab pertanyaanku, Naga Boga. Kau serahkan Nyi Blorong padaku atau tidak? Tidak. Mengajar. Nah. Lepaskan hamba dari sini, ya Allah. Hadapi aku, Naga Boga. Kurang ajar. Maju. Hancur kamu, Naga Taksaka. Terima
Terima kasih, Romo. Penghalang besar sudah Romo singkirkan. Terima kasih. Iya, benar. Semuanya sudah selesai. Dayang, di mana pangeranku? Di mana Burhan? Tadi dia di sini, Nyi Ratu. Iya, dia tadi di sini, Nyi Ratu. Burhan sudah tidak ada, Blorong. Ada satu kekuatan yang bisa membuat ia pulang ke alamnya. Tidak, maaf Romo. Saya harus mengambilnya kembali. Tidak perlu. Biarkan Blorong menyelesaikan masalahnya sendiri. Pak Kiai, tolong saya. Pak Kiai. Pak Kiai. Tolong saya. Pak Kiai. Pak Kiai. Pak Kiai, Burhan datang. Burhan. Alhamdulillah, akhirnya dia kembali. Mundur! Jangan ganggu Burhanku. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Panas! Panas! Allahu Akbar. Pergilah kamu iblis. Pergi. Ayo. Burhan. Burhan? 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Burhan? Burhan? Mas? Mas? Demi Allah, kalau manusia sudah mulai terlibat dengan setan, dia bersekutu dengan iblis, lalu menjadi budak, bahkan dia semakin jauh dan terus jauh, celaka dia, celaka. Karena dia cuma akan menjadi intip neraka, kerak jahanam. Jangan biarkan diri ini menjadi kerak jahanam. Demi Allah, kemuliaan apa yang dicari kalau pada akhirnya cuma kehinaan demi kehinaan yang didapat? Ingat, jangan ikuti nafsu ammarah. Karena nafsu ammarah itu cuma akan membawa kepada kecelakaan. Tapi ikuti nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan membuat manusia menjadi selamat. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Itu firman Allah. Sesungguhnya yang namanya nafsu amarah cuma akan membawa kepada kesesatan. Demi Allah, kecuali nafsu-nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mau mencari rahmat Allah. Dan sekali lagi, jangan hinakan diri. Dan demi Allah, semua itu tidak ada. Demi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.